Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah untuk pertemuan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua di semester genap ini. Tidak terasa sudah di pertemuan yang kedua kita membahas mata pelajaran prakarya di kelas 9 ini. Di mana pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas terkait tentang kerajinan berbasis media campuran ya. Di mana pada pembahasan kita kemarin kita sudah membahas terkait tentang prinsip dari kerajinan berbasis media campuran tersebut. Untuk pembahasan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk anak semua yang ada di kelas 9, kita langsung masuk pada materi kita. Dan untuk modul serta buku catatannya silakan dikeluarkan. Nanti kalau ada materi yang belum ada di modul, kalian bisa menambahinya di buku catatan kalian masing-masing. Kita langsung masuk pada pembahasan kita di pertemuan yang kedua ini. Kita masuk pada pembahasan kita untuk pertemuan yang kedua ini untuk mata pelajaran prakarya di kelas 9. Di mana untuk pembahasan kita di pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas terkait tentang kerajinan berbasis media campuran, di mana untuk pengertiannya sendiri bahwa untuk kerajinan yang berbasis media campuran itu adalah kerajinan yang kita buat dengan tujuannya itu merubah bentuk dari sebuah benda yang biasanya itu dominan, tapi bendanya itu kita buat dari berbagai macam bahan, yang mana bahannya tersebut nanti ketika jadi tidak akan merubah dari fungsinya. Dan juga kemarin kita juga sudah membahas terkait tentang strategi kerajinan berbasis media campuran, ada stilasi dan juga deformatif ya. Dimana stilasi sama deformatif kemarin, kalau stilasi itu adalah menyederhanakan bentuk dari produk ya dengan mengurangi ataupun juga bisa menambah bentuknya ya jika kita rasa kurang menarik. Itu pembahasan kita yang kemarin. Sedangkan untuk deformatifnya sendiri itu adalah merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru dan juga permanen. Nah, untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yang akan kita bahas terkait mata pelajaran prakarya ini, kita akan membahas terkait tentang kerajinan berbasis media campuran. Tapi untuk pembahasan kita kali ini kita masuk pada jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Kita bahas dulu di sini untuk biasanya jenis dan karakter yang biasanya dipakai untuk membuat kerajinan tersebut itu ada bermacam-macam. Jika kita lihat bahannya yang bisa kita gunakan dari bahan dasar yang berbasis media campuran yang sumbernya itu dari alam, kita bisa memakai dari kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat dan lain sebagainya ya. Seperti yang ada pada modul kalian ya. Di situ ada cara-caranya dan juga contohnya. Dan yang kedua terkait tentang bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan yang terbuat dari bahan buatan. Contohnya di situ ada plastik, gips, fiberglass ya. Untuk pembahasan kita nanti kita akan coba membuat
ilustrasi terkait bagaimana cara pembuatan dari media campuran ini yang berasal dari bahan buatan ya. Untuk pembahasan kita kali ini saya ambil contoh dulu untuk batu ya. Biasanya batu kalau di Indonesia itu kan sangat beragam sekali. Batu sendiri itu kalian bisa lihat untuk kerajinan batu itu sudah sejak lama ada di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di daerah Martapura maupun di Kalimantan. Di daerah tersebut biasanya menjadi salah satu penghasil batu warna yang bisa dinilai itu batu yang sangat unik. Nah, Tulungagung juga bisa menghasilkan batu marmer. Ya, di Pacitan juga menghasilkan batu mulia yang beraneka ragam bentuk warnanya. Nah, di daerah-daerah lain juga mempunyai keanekaragaman dalam bentuk batu tersebut. Ya, di mana untuk karakteristik dari tiap batu itu juga berbeda-beda. Kalau kita lihat sendiri untuk cara pembuatan kerajinan batu sendiri, kalau kita lihat untuk bahan-bahan untuk alat-alatnya itu beragam ya, mulai dari alat pahat, gerinda, mesin pemotong batu dan lain sebagainya. Untuk contoh pembuatan kali ini yang akan kita bahas atau kita singgung terkait tentang contoh kerajinan berbasis media campuran yang bisa kita buat menjadi lampion ya atau lampu untuk penerangan di malam hari. Tapi ini bahannya dari bahan-bahan bekas yang murah ya, dari sendok makanan yang plastik yang tidak terpakai itu bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan yang berbasis dari media campuran ya. Contohnya di sini adalah pembuatan lampion yang berasal dari sendok. Untuk bahan-bahannya yang pertama tentunya ada sendok makan plastik bekas ya. Kita cari yang sebanyak-banyaknya dengan ukuran yang sama. Biasanya kalau untuk sendok ini seperti yang biasanya kita dapat kalau kita pesen nasi ya, ada sendoknya seperti itu, kita manfaatkan. Yang kedua, untuk bahan dan juga alatnya di situ ada cutter ataupun silet atau bisa juga kita menggunakan gunting. Yang ketiga, botol plastik besar ataupun toples itu digunakan untuk media menempelkannya sendok tadi. Yang keempat itu ada lem tembak untuk merekatkannya. Yang kelima itu ada lampu ya dan juga sangkarnya agar nanti bisa kita masukkan lampunya tersebut di dalam lampion tersebut dan juga kabel listrik untuk mencolokkannya. Dan bagaimana untuk proses pembuatannya? Untuk proses pembuatannya sendiri itu yang pertama kita siapkan terlebih dahulu untuk sendoknya tadi dan bahan-bahannya. Setelah sudah sendoknya tadi itu kita potong terlebih dahulu ya. Kita potong semua sendok tersebut pada pangkal tangkainya ya. Dan yang kita pakai itu hanya sendok yang bagian cekungnya saja. Selanjutnya, kita potong ataupun bisa kita lubangi bagian bawah yang dasar tersebut dari botol untuk membentuk lingkaran. Ukuran lubang itu kita sesuaikan dengan besar lampu yang akan kita pakai. Setelah itu, kita bisa tempelkan dari potongan-potongan sendok yang sudah kita potong di awal tadi. Nah, itu nanti untuk penempelannya itu kita sesuaikan dengan lingkar dari pada botol yang sudah kita siapkan tadi sampai menyeluruh sampai semua botolnya tadi itu tertutupi. Setelah itu tinggal kita masukkan lampunya ya dan juga untuk kabelnya tadi untuk aliran listriknya.
ya. Setelah itu baru kalian sudah bisa memakai lampion tersebut di rumah. Sangat simpel untuk pembuatannya, kalian bisa mencoba baik di rumah maupun di asrama masing-masing. Ya, untuk pembuatannya kalau kalian ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya langsung ke saya lewat WhatsApp maupun di pertemuan langsung ya. Selanjutnya untuk masalah kemasan ya. Di situ untuk pertemuan kita yang terakhir, di situ kita akan bahas terkait tentang kemasan. Kemasan itu merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses atau finishingnya. Pada karya modifikasi untuk kerajinan berbasis media campuran, yang perlu kita perhatikan itu adalah ukurannya. Kenapa? Karena untuk membuat media kerajinan dari media yang berbasis campuran ini biasanya ukurannya itu kadang-kadang kita membuatnya kita sesuaikan dengan bahannya juga. Kalau seperti contoh di awal tadi itu ukurannya sedang, masih bisa kita kemas. Apabila karyanya itu agak besar, itu juga akan merepotkan untuk masalah kemasannya. Dan juga untuk yang perlu kita perhatikan selanjutnya, kita harus memperhatikan fungsi kemasan, di mana untuk fungsi kemasan itu ada 4 macam yang dulu sudah pernah kita bahas. 4 fungsi utamanya itu, yang pertama itu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan dalam produk tersebut, dan memperindah penampilan dari produknya tadi. Jadi perlu kalian ingat, biasanya untuk 4 fungsi kemasan ini biasanya sering kita bahas di tiap soal ya. 4 kemasan tersebut meliputi menjual produk, melindungi produk ya, dan juga memudahkan penggunaan produk, dan yang terakhir memperindah penampilan produk, di mana dari keempat fungsi yang tadi saya sebutkan itu biasanya harus kita perhatikan. Kenapa? Agar menarik dalam meningkatkan daya jual produknya ya. Untuk kemasan sendiri itu biasanya sebagai pelengkap karya yang tujuannya dari karya tersebut itu bisa menarik agar nanti orang-orang itu bisa antusias untuk membelinya ya. Untuk bahan dasarnya sendiri untuk membuat suatu kemasan itu bisa bervariasi seperti yang sudah kita bahas pada semester awal dulu ya. Untuk bahannya itu bisa kita menggunakan logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan juga mika serta lain sebagainya, yang mana fungsinya tersebut agar produk kita itu lebih cantik dan juga aman sampai ke konsumen ya. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini untuk pembahasan kita di pertemuan yang kedua. Saya harap kalian tetap semangat untuk pembelajarannya. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup untuk pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.